Halo, kembali lagi dengan saya RA. Kali ini saya akan melanjutkan lagi permainan dari The Wild Darkness untuk melanjuti hari ke-600. Dan kemarin itu sempat berhasil untuk bertahan selama hari ke-500 menjadi petani. Dan saya meminta maaf kepada kalian jika ada suara noise dari suara saya, dan kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Hari ke-501 dimulai dengan saya membunuh bayangan buruk. Tapi sebenarnya saya itu baru selesai bikin thumbnail yang kemarin. Masih bahasa Inggris. Hari ke-502, saya masuk ke hutan asing 1, yaitu base saya, untuk mengambil kulit dan dijadikan kulit lembut. Kemudian pada hari ke-503, saya memperbaiki senjata utama saya, yaitu palu eksotik dan juga palu besi hitam. Begitu juga saya membuat dendeng kecil karena saya memiliki banyak daging kecil. Hari ke-504 sampai 505 saya mengisi ulang air dan mengambil ramuan kedinginan. Lalu saya juga mengambil beberapa logam. Dan logam yang saya ambil yaitu 2 besi cetak hitam, 2 emas batangan, 2 platina, dan 2 kristal mana. Kemudian saya berak dan mengambil madu. Hari ke-506 saya teleportasi ke padang rumput untuk menebas beberapa semak. Dan hari ke-507, akhirnya saya pergi ke ngarai membara dan masuk ke reruntuhan. Tapi waktu saya cek tas, takutnya saya kekurangan ranting ataupun kayu, akhirnya saya keluar lagi dari reruntuhan tersebut. Jadi pada hari ke-508 saya menebang pohon yang ada di luar area. Setelah semua cukup, saya masuk lagi ke reruntuhan draft ini. Dan saya menjelajahi tambang reruntuhan draft dari hari ke-509 hingga hari ke-521. Bisa-bisanya kena jebakan api, jadi saya pergi dari tempat itu untuk mencari genangan air. Ya, lumayan jauh lah. Hari ke-512, saya mendapatkan bola sihir, tetapi tidak sesuai keinginan sihir saya, jadi saya tinggalkan saja. Hari ke-514, saya masuk ke ruangan bos. Ternyata bosnya si goblin maling. Hadiah membunuh goblin, saya mendapatkan artefak senjata Harmageddon. Padahal saya berharap dapat artefak senjata tumpul.
Seperti biasa, jika ada laba-laba, kita harus pergi ke ruangan yang yang sempit biar nggak main kroyo. Hari ke-515, saya mendapati ruangan yang berisi paron sihir. Tentu saja saya mengambil helm kesatria. Gimana? Bagus kan? Hari ke-516, saya memberi persembahan ke altar dengan pisau batu. Taunya cuma dapat biji perak doang. Hari ke-521 akhirnya tiba di ruangan bos seruntuhan ini. Langsung saya serang robot draftnya. Ketika ada permesinan, saya langsung hancurkan. Takutnya darah bos bertambah. Akhirnya saya memperbaiki tempaan mitril kuno dengan bahan logam yang sudah saya bawa tadi. Lalu saya memperbaiki kepingan pusaka draft. Hari ke-523 akhirnya saya langsung pergi ke Gurun Tak Berujung untuk membuka jalan terbaru, map terbaru ya yang ada di gerbang kuno. Di sini saya hanya masuk sebentar dan langsung keluar karena tempatnya lebih panas dari Ngare Membara. Hari ke-524 sampai 526 saya langsung pulang ke base untuk merapikan dan menyimpan barang-barang yang udah saya dapat tadi. Hari ke-527 sampai 530 saya balik lagi ke Ngarai Membara untuk menelusuri map yang belum terpindai 100%. Ada jalan, kayaknya pedagang. Wih, benar pedagang. Aduh, dapat kantung dimensi cuy. Wah, berarti saya harus pulang dulu ke rumah nih. Setelah dari pedagang, saya langsung pulang lagi ke base untuk mengambil koin dan arang. Kemudian hari ke-531 akhirnya saya langsung balik lagi ke tempat pedagang dan memborong jualannya. Akhirnya tas saya lengkap isi 20 semua, jadi total ada 80 slot. Yeah, boy. Hari ke-532 sampai 538 saya masuk ke gua gelap yang belum pernah saya jelajahi. Ya tentunya untuk mengambil biji logam. Hari ke-539 dan 540 saya mengambil ramuan kedinginan, mengambil 2 perak batangan,
10 batu, 2 kristal mana, dan memperbaiki helm kesatria. Lalu hari ke-541 sampai 544 saya menebang beberapa pohon dan menebas semak. Kemudian saya pergi ke gerbang kuno dan siap untuk masuk ke negeri tersegel yang lebih panas daripada ngarai membara. Dan saya langsung menelusuri tempat ini. Hari ke-545, akhirnya saya menemukan roll 6. Tampaknya tidak ada yang jaga, tetapi itu semua ilusi. Hari ke-546, akhirnya saya memperbaiki roll ke-6 dengan bahan yang sudah saya bawa tadi. Hari ke-547, pertama kali saya melawan monster yang paling bagus, yaitu buaya. Dan baterai saya 15%. Di malam 548, ketika hendak tidur, tiba-tiba saya dikerubungi oleh monster-monster pengganggu ini. Jadi saya teleportasi ke tempat yang sempit, alias mencari tempat untuk 1 versus 1. Hari ke-549, saya melawan buaya lagi dan melawan predator mineral untuk mendapatkan biji-biji logam. Karena penyimpanan tas saya penuh, hari ke-550 saya pulang ke base untuk membuat ramuan kedinginan lagi dan membereskan barang-barang. Kemudian saya kembali lagi ke negeri tersegel pada hari ke-551. Jangan lupa untuk minum ramuan kedinginan supaya suhu badan terjaga. Hari ke-552 sampai 554 saya menjelajahi map yang kedua, yaitu map negeri tersegel yang kedua. Hari ke-555 saya masuk ke reruntuhan dimensional. Kemudian saya melakukan hal terbodoh ketika masuk ke reruntuhan dimensional, yaitu meminum ramuan kedinginan. Jadi saya terkena hipotermia. Lalu saya langsung buat api unggun dan panci masak supaya suhu tubuh turun. Jadi saya terpaksa meminum ramuan api, bukan ramuan kehangatan.
Hari ke-550 Hari ke-556 sampai 561 saya menjelajahi dungeon ini. Akhirnya saya menemukan paron sihir, jadi saya langsung ambil pakaian hangat. Langsung saja, ini dia ruangan bos dimensi, bos robot yang paling tampan dan berani. Lalu saya langsung ambil tablet bulan, kemudian saya langsung keluar dari tempat ini. Hari ke-562 sampai 563 saya langsung masuk lagi ke tambang terbengkalai. Tetapi saya memiliki masalah yang sangat serius, yaitu ngantuk. Akan tetapi saya terkena hipotermia. Jadi saya langsung keluar dari tambang itu untuk tidur di luar. Setelah bangun saya langsung masuk lagi. Dan saya menjelajahi tambang ini sampai hari ke-566. Lalu saya langsung upgrade tablet dimensi yang keempat. Makan dulu. Akhirnya saya langsung pulang ke base untuk menyimpan barang-barang. Sebelum tidur saya memperbaiki artefak sarung tangan. Setelah diperbaiki saya langsung tidur. Hari ke-567. Benar sekali. Base saya ini adalah ya mungkin dulunya habitat beruang. Tapi saya kasih daging malah kabur. Mungkin mereka tidak terima tempat tinggalnya direbut oleh manusia. Jadi mereka membawa pasukan untuk menyerang manusia. Namun setelah melihat beruang hitam besar, rasanya saya ingin mendapatkannya untuk jadikan hewan peliharaan. Hari ke-568 sampai 570, saya jenuh banget. Karena di base aja untuk kasih makan kambing, bikin arang, buat perisai mitril, isi ulang air, kasih makan kambing lagi. Ya gitu-gitu aja lah di base. Lalu saya putuskan untuk menebang pohon dari hari ke-570 sampai 580. Lumayan lama ya. Di hari itu, saya menebang pohon sekaligus tebas semak dan mencari lubang makhluk, alias mencari pet. Kenapa isinya maling? Tentu saja, saya masih mencari lubang makhluk sampai hari ke-584. Akhirnya saya pulang dengan penuh kekecewaan. Aduh, sedih banget nggak dapet pet loh. Hari ke-585 sampai 586, saya di tempat tinggal saya untuk mengambil semua ranting. Malam harinya, saya teleportasi ke Bukit Beku. Hari ke-587 sampai 590 saya mencari pet di area dingin. Pet, please. Di parah, serigala asem. Makan. Ih, parah diserang.
Karena saya tidak dapat pet sama sekali, jadi pada hari ke-590 sampai 592, saya putuskan untuk mencari artefak senjata tumpul di pedagang. Dapat artefak sih dapat, tapi artefak yang udah saya punya. Lagi-lagi penuh dengan kekecewaan. Jadi saya tinggal barang belian di situ. Hari ke-593, saya pergi ke pedagang lainnya yang ada di Lembah Tandus 2. Lagi dan lagi, saya tidak menemukan artefak senjata tumpul. Hari ke-594, akhirnya saya tidur di bawah pohon oak dan menebangnya. Jangan dicontoh. Hari ke-595, saya tidur lagi. Hari ke-596, saya pulang dengan wajah yang penuh kekecewaan. Merapikan barang-barang, wajah saya terlihat lesu dan tidak berdaya. Bahkan membuat makanan saja tidak ada ekspresi. Hari ke-597 sampai 599, saya tetap semangat untuk mencari hewan peliharaan. Bahkan saya rela pergi ke Ngarai Membara. Langsung saya teleportasi ke negeri tersegel dan isinya zong semua. Akhirnya saya tidur pada hari ke-599 dan terbangun pada hari ke-600. Terima kasih sudah menonton video petualangan 501 hari hingga 600 hari di permainan Wild Darkness. Tolong subscribe, like, komen, dan juga share supaya saya semangat dalam membuat video dan juga semangat dalam mengunggah konten. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di live stream. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes.